Kami bicara bukan hanya sekedar omong kosong, tapi kami bicara ini ada nyata-nyata dilakukan oleh pemimpin Pertamina maupun dari atas sampai ke bawah. Tapi hari ini yang diadili adalah yang kroco-kroconya. Kenapa tidak diambil oleh pemimpin Pertamina ini dan diadili dan hukum mati? Karena apa? Kalau itu juga tidak dilakukan, maka di sektor-sektor lain itu akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Mereka yang ribuan triliun aja tidak diadili, bagaimana yang lain-lain? Ini yang harusnya, ini menyedihkan. Kalau kata anak-anak mahasiswa itu mengatakan Indonesia gelap, memang benar. Kondisi bangsa ini sudah gelap. Itu gelap mata atau gelap dalam segala hal, terutama perekonomian kita sudah gelap. Sebentar lagi rakyat akan kelaparan kalau ini juga tidak diutamakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada aguan itu, ya, seperti Jokowi bertepuk lutut, Kapolrinya sudah nggak jelas, tidak ada itu kata kasus aguan yang memanfaatkan kasus itu dibebaskan semuanya. Maka dari itu, ini kalau jelas-jelas Prabowo tidak tepat, berarti yang dikatakan Letnan Jenderal Junija, Pangdam Trikora, Pangdam Udayana adalah benar, bahwa kau adalah licik, ya, kau adalah manusia yang licik, benar itu, ya. Itu saudara saya, uas saya mengatakan 2014, awas hati-hati dengan Prabowo. Maka kalau nggak sekarang ini nggak tobat, berarti yang dikatakan Letnan Jenderal Junija itu benar, bahwa Prabowo licik, ya. Tobat saudara Prabowo, hentikan semuanya. Judul aja nggak selesai tuh Kapolri, ya. Kalau judul diberantas dengan akar-akarnya, biangnya tuh, ya. Yang dikatakan dulu kata di Mesut Bami Minata dan tangkap semuanya. Cina-Cina itu biangnya, Pak. Yang ditangkap tuh biangnya, ya. Demikian, terima kasih. Kalau seandainya kau benar, tangkap semua aksi-aksi judul, tangkap semua kemungkaran, baru negara ini akan sejahtera. Oknum Pertamina hanya impor dan impor saja, Pak. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya Pertamina adalah bagian dari mafia migas, Pak. Karena maunya oknum-oknum Pertamina hanya impor dan impor saja, Pak. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya Pertamina adalah bagian dari mafia migas, Pak. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, selamat menjalankan ibadah puasa ya sampai 30 hari full ya. Tentunya pahala melimpah buat kawan-kawan semua ya. Oke, langsung aja. Kali ini kita simak masalah ketidakadilan, masalah maling-maling di negeri ini, masalah-masalah yang sangat merugikan rakyat, dan ternyata selama ini rakyat itu sudah ditipu ya. Yang nipu siapa? Ya, pejabat-pejabat, oknum-oknum pejabat di negara kita sendiri ya. Dan di sini kita bahas ya, anggota Komisi 6 DPR ya, fraksi PDIP, Mufti Anam ya, dia menanggapi, menyindir dan juga mengkritisi para pejabat ya dari Pertamina ya, yang dimana 9 oknum kroco-kroco dari Pertamina itu sudah tertangkap ya, dan meledaklah korupsi, ditangkap karena korupsi dan kena ancaman hukuman yang maksimal ya. Tapi itu hanya kroco-kroconya ya, jadi untuk petinggi-petingginya tetap dilindungi ya. Saya ulangi lagi, kalau maling-maling besar itu dilindungi, kroco-kroco diadili ya. Dia sebagai tumbal, 9 orang Pertamina yang tertangkap itu hanyalah kroco-kroco ya. Dan Jaksa Agung pun ya, yang bernama, siapa itu nama Jaksa Agungnya ya? Burhanuddin ya. Ya, Burhanuddin tidak mau berspekulasi soal kemungkinan para tersangka kasus dugaan kelola tata minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina dan kontraktor yang kontrak kerja sama tahun 2018 sampai tahun 2023 dijatuhi hukuman mati. Itu dari pihak Jaksa Agung tidak selaras atau tidak menyetujui, intinya seperti itu ya. Jadi Burhanuddin mengatakan potensi hukuman yang dijatuhkan kepada para tersangka akan tergantung pada hasil penyidikan ya. Biasa, itu lagu lama, ada uang ya hukum dimenangkan kan gitu ya. Jadi hal ini disampaikan Burhanuddin ya sebagai Jaksa Agung ya, merespon pertanyaan soal kemungkinan para tersangka dijatuhi hukuman DOR karena kasus korupsi ini terjadi pada tahun 2018 sampai 2023 ya, berisikan ya dengan pandemi, masalahnya berbarengan dengan pandemi COVID ya pada tahun 2020. Alasannya seperti itu. Intinya Kejagung menolak hukuman DOR untuk para koruptor. Intinya seperti itu ya. Dan oke, langsung aja kita simak dulu. Tapi ternyata semua itu hanya mimpi dan ilusi, Pak. Karena maunya oknum-oknum Pertamina hanya impor dan impor saja, Pak. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya Pertamina adalah bagian dari mafia migas, Pak. Karena ternyata
mafia migas telah mempengaruhi Pertamina agar menunda-nunda pembangunan kilang, Pak. Di sisi lain juga ada kebobrokan dalam manajemen SDM di Pertamina. Mantan orang dalam Pertamina, mantan orang dalam Petral, entitas mafia yang sudah dibubarkan negara karena tempat sarangnya mafia di dalamnya, malah ternyata dirut Pertamina saat itu, salah satu orang Petral saat itu menjadi dirut Pertamina Patraniaga. Maka tidak heran, maka kemudian namanya Rifa bekerja sama dengan geng mafia melakukan perampokan yang begitu besar terhadap duit negara, kalau itu betul terjadi begitu, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, heboh pertama oplosan, saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai. Tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka, Pak? Ingat, Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum, Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Saya maka tidak bayangkan kalau seandainya kemudian oksigen dikelola oleh Pertamina, jangan-jangan dioplos dengan karbon dioksida. Maka manfaatkan My Pertamina untuk bagaimana bisa memberikan ganti rugi kepada rakyat kita, Pak. Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti gasih Pertamax secara gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin. Atau seminggu deh, atau sebulan deh, atau apa yang bisa Bapak lakukan, yang penting rakyat merasa ada upaya dari Pertamina untuk memberikan perbaikan dan minta maaf kepada rakyat. Kita Komisi 6 ya, Komisi 6 fraksi PDIP kalau salah ya mohon dikoreksi, maklum keterbatasan ingatan saya yang sudah tua, makanya di like dan subscribe-nya bosku ya. Gitu ya. Mana tadi Komisi 6 DPR fraksi PDIP ya, yang bernama Mutfi Anam ya, dia menyindir ya dan juga mengkritisi untuk PT Pertamina Persero yang malah membayar buzzer untuk mendengung-dengungkan ya usai heboh kasus korupsi 1.000 triliun ya tata kelola minyak mentah dengan modus mengoplos bahan bakar minyak. Jadi Pertalite dioplos jadi Pertamax, padahal Pertalite pun sudah istimewa. Pertalite kan bersubsidi, dioplos menjadi Pertamax. Pertamax tidak bersubsidi, itulah maling-maling besar yang masih dilindungi ya. Itu ulahnya seperti itu ya, diduga demikian ya. Jadi tadi dari siapa namanya, Mufti Adnan ya, dari fraksi PDI Perjuangan ya, dia berkata ya tidak perlu bayar buzzer, tidak perlu itu ya. Jadi daripada anggaran Pertamina untuk bayar buzzer, mending maksudnya bayar buzzer untuk mengendos anaknya Deddy Corbuzier, lebih baik uangnya untuk mengembalikan kerugian rakyat yang sudah mereka alami ya. Itu apa yang dikatakan oleh Mufti dalam rapat gelar pendapat dengan pihak Pertamina ya. Jadi Mufti adalah anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan ya. Demikian, selanjutnya langsung saja kita simak tentang mafia maling-maling minyak yang ada di Indonesia sehingga rakyat cuma dikibulin, semuanya dikibulin oleh para oknum-oknum pejabat ya. Kita lanjut. Agar rakyat jangan semua memakai subsidi Pertalite, tapi nyatanya pemerintah sendiri melalui pimpinan Pertamina yang hari ini merampok uang rakyat. Kalau kami katakan merampok itu memang benar. Coba orang yang terlibat merampok korupsi di Pertamina ini harus diadili hukuman mati dan dimiskinkan. Sepakat? Jangan kalian sendiri yang berpesta pora, tapi rakyat berkelimangan, mereka kelaparan, mereka tidak bisa bekerja karena hari ini semua dana ribuan triliun ini yang baru diketahui, belum yang lain-lainnya. Maka dari itu pemimpin BUMN Pertamina ini harus ditopot dan dimiskinkan dan diadilin dan hukum mati. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Memang hari ini kami turun hanya beberapa. Ini adalah perwakilan kaum perempuan yang hari ini menyatakan untuk memerangi perampok-perampok di negeri ini. Kalau kami katakan lambang negara kita hampir juga digadekan oleh negeri ini. Hari ini para naga-naga sudah berkeliaran dan di mana-mana itu dipajak dan itu dibelakan oleh pemimpin negeri ini. Ini yang harusnya mari kita sama-sama semua rakyat Indonesia jangan hanya melihat, jangan hanya menonton, jangan bully terhadap kami. Kami suarakan ini karena ada fakta dan ada bukti yang sudah kami ketahui. Kami bicara bukan hanya sekedar omong kosong, tapi kami bicara ini ada nyata-nyata dilakukan oleh pemimpin Pertamina maupun dari atas sampai ke bawah. Tapi hari ini yang diadili adalah yang kroco-kroconya. Kenapa tidak diambil oleh pemimpin Pertamina ini dan diadili dan hukum mati?
Karena apa? Kalau itu sudah tidak dilakukan, maka di sektor-sektor lain itu akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Mereka yang ribuan triliun aja tidak diadili, bagaimana yang lain-lain? Ini yang harusnya, ini menyedihkan. Kalau kata anak-anak mahasiswa itu mengatakan Indonesia gelap, memang benar. Kondisi bangsa ini sudah gelap, itu gelap mata atau gelap dalam segala hal, terutama perekonomian kita sudah gelap. Sebentar lagi rakyat akan kelaparan kalau ini juga tidak diutamakan oleh Presiden Prabowo Subianto, tidak juga mengambil keputusan yang baik untuk mengatasi oposan korupsi yang ada di Pertamina. Ini yang harusnya kita suarakan. Kami tidak benci terhadap keberadaan Pertamina, kami tidak benci dengan pemimpin-pemimpin yang baik, tapi yang kami benci adalah para perampok-perampok ini. Maka dari itu kita nyatakan, kita perangi dan kita lawan perampok-perampok Pertamina. Apabila hari ini di situasi bulan suci Ramadan, tapi kami tidak akan diam, kami tetap akan berjalan menyuarakan hal yang harus kita suarakan. Jangan bungkam rakyat. Rakyat yang punya kuasa, hanya hari ini rakyat menderita. Jangan sampai rakyat akan memakai hukum rimba. Itu yang ingin saya sampaikan kepada pemimpin Pertamina hari ini. Walaupun di sana sini hanya melihat, kenapa seorang perempuan tua itu berteriak-teriak, nanti kalian juga akan merasakan, anak cucumu akan merasakan juga. Maka hari ini mari kita bersama-sama untuk menyuarakan agar Pertamina ini segera ditangkap pemimpin-pemimpin yang melakukan mengopos minyak pertamax, minyak pertalite jadi pertamax. Maka yang menderita ini adalah rakyat lagi, kembali kepada rakyat. Katanya subsidi, tapi justru mereka lah yang menjadi perampok. Saya percaya sama Prabowo. Bahkan pada waktu Prabowo jadi Menhan juga saya masih percaya ada itikat baik bahwa dia sedang menaiki kuda Troya masuk ke sarang lawan. Tapi sekarang ini saya dibuat gembira sebentar, ya. Kemarin dia kirimkan TNI Angkatan Laut untuk mencabut bambu-bambu, tapi ternyata sampai sekarang tidak ada hasilnya. Bahkan pejabat negara sekelas Kejaksaan Agung pun sudah mundur dari persoalan tanah Pikwa ini. Dan juga sinyalemen dari Menteri ATR, Nusron Wahid juga ada lemes ini, ya. Jadi ada apa dengan negara ini? Kalau semua pejabatnya sudah pada loyo semuanya, Garudanya sudah tidak bisa terbang, bagaimana nanti ke depannya bangsa ini? Makanya rakyat jangan diam saja, kita harus bersatu, ya. Kami dari Kokam, insya Allah ayahanda kami dari tim LBH Muhammadiyah terus mengawal kasus Pikwa ini tentang kezaliman yang ada di bumi Banten ini. Dan saya katakan bahwa Prabowo harus tobat, jangan sampai Prabowo ditaikin sama Jokowi. Ingat, Anda bukan Menhan lagi, Anda jangan hormat-hormat gitu, ya. Sama SB-nya biasa, sama Menhan enggak, ya. Jadi kamu udah jadi presiden, Pak Prabowo. Selesaikan persoalan bangsa sesuai dengan janjimu tatkala dilantik menjadi presiden. Tidak tahu menggema ke Nusantara bahkan ke dunia Antartika. Tapi lakukanlah itu, selesaikan kasus-kasus Pikwa ini. Batalkan itu kasus Pikwa itu, ya. Berarti Anda sesuai dengan omongannya. Tapi kalau Anda tidak membatalkan, tidak masuk, tidak mempidanakan orang-orang yang telah mengurus tanah rakyat, tidak mempidanakan orang-orang yang telah merampas hak-hak rakyat, bahkan hak-hak negara, sungai, jalan diambil, maka Anda adalah bagian daripada Jokowi yang harus diadili oleh rakyat tentang kerusakan negara ini oleh Jokowi. Prabowo ingat, ya. Ingat, masih ada umur. Tapi kalau besok kau mati, berarti mati dalam kezaliman. Karena kau berkolaborasi dengan kejahatan. Sudah tahu bahwa Jokowi itu merusak konstitusi, merusak tatanan negara, meninggalkan korupsi yang mega, keras, ya semuanya nggak jelas. Tapi Anda tidak menyelesaikan kasus-kasusnya. Anda malah sungkeman sama beliau. Berarti Anda itu adalah bukan Prabowo yang sebenarnya. Anda hanyalah orang yang sudah dicuci otaknya oleh Jokowi, bahwa Jokowi itu hebat seperti orang kampung yang dikasih sembako. Ya, Jokowi hebat, dikasih sembako 10 kg beras, duit 300.000. Jokowi hebat, tapi negara ini diberikan kepada Tiongkok komunis. Hati-hati loh, ya. Hati-hati Pak Prabowo. Anda sebetulnya lebih pintar, tapi Anda apa sudah pikun? Apa Anda sudah tua? Lupa akan perkataan Anda yang 3 bulan kemarin. Maka dari itu saya ingatkan, segera sadar dan jangan berikan ruang kepada penjahat negara. Jangan bertepuk lutut kepada aguan itu, ya. Seperti Jokowi bertepuk lutut, Kapolrinya sudah nggak jelas. Tidak ada itu kata kasus aguan yang memanfaatkan kasus itu dibebaskan semuanya. Maka dari itu, ini kalau jelas-jelas Prabowo tidak tepat, berarti yang dikatakan Letnan Jenderal Junija, Pangdam Trikora, Pangdam Udayana adalah benar, bahwa kau adalah licik, ya. Kau adalah manusia yang licik, benar itu, ya. Itu saudara saya, uang saya mengatakan 2014, awas hati-hati dengan Prabowo. Maka kalau sekarang ini nggak tobat, berarti yang dikatakan Letnan Jenderal Junija itu benar, bahwa Prabowo licik, ya. Tobat saudara Prabowo, hentikan semuanya. Judul aja nggak selesai tuh Kapolri, ya. Kalau judul diberantas dengan akar-akarnya, biangnya tuh, ya. Yang dikatakan dulu kata besok Tommy Winata dan tangkap semuanya. Cina-Cina itu biangnya, Pak. Yang ditangkap itu biangnya. Ya, demikian. Terima kasih. Kalau seandainya kau benar, tangkap semua aksi-aksi judul, tangkap semua kemungkaran, baru negara ini akan sejahtera.